Sebuah panggung kompetitif seringkali melahirkan juara, namun sangat jarang ia mampu melahirkan sebuah ikon budaya global. Di dalam dunia olahraga tradisional, kita mengenal nama-nama besar seperti Michael Jordan, Lionel Messi, atau Muhammad Ali. Individu yang pencapaiannya melompat keluar dari batas garis lapangan dan mendefinisikan olahraga itu sendiri. Di dalam dunia e-sports, status sakral tersebut hanya milik satu orang. Lee Sang-hyuk, sang Unkillable Demon King yang dikenal dunia sebagai Faker. Menjelaskan posisi Faker saat ini bukan lagi sekedar menghitung deretan piala dunia yang ia menangkan. Faker telah menjelma menjadi perwujudan dari e-sports itu sendiri, melangkah melampaui batas layar komputer dan menjadi fenomena budaya yang diakui oleh negara, industri hiburan, hingga dunia finansial. Lahir di Seoul pada 7 Mei tahun 1996, pemuda pendiam ini mengawali karir profesionalnya pada tahun 2013 bersama SK Telecom T1. Sejak awal kemunculannya sebagai seorang mid laner, ia langsung menguncang dunia dengan mekanik permainannya yang jenius. Namun, hubungannya dengan tim T1 melampaui ikatan kontrak profesional biasa yang bisa habis kapan saja. Pada tahun 2020, Faker menandatangani perpanjangan kontrak monumental yang tidak hanya menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di industri, tetapi juga mengangkatnya menjadi salah satu pemilik saham resmi dari organisasi T1 Entertainment dan Sports. Langkah finansial ini memastikan transisinya menjadi bagian dari jajaran eksekutif setelah pensiun nanti. Bukti nyata dari statusnya yang tak tersentuh ini bahkan berdiri tegak di distrik Gangnam, Seoul, berupa sebuah gedung markas megah berlantai 9 yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai Faker Tower. Sebuah monumen fisik dari kesuksesan yang ia bangun dari nol menjadi aset real estate bernilai jutaan dolar. Pengaruh budaya Faker juga begitu besar hingga mampu membalikan hierarki industri hiburan. Di Korea Selatan, bintang K-pop adalah sosok mega bintang yang dipuja oleh jutaan orang. Namun di hadapan Faker, bintang-bintang global ini justru berubah menjadi penggemar yang gugup. Grup besar seperti BTS menunjukkan rasa hormat yang luar biasa saat Faker hadir sebagai bintang tamu di acara televisi mereka. Secara terbuka memperlihatkan bahwa mereka adalah pengagum setia dari sang dewa game. Hal yang sama terjadi pada anggota grup EXO seperti Baekhyun yang secara terang-terangan mengidolakan Faker. Di ranah publik, ia tidak lagi diperlakukan seperti seorang gamer, melainkan seorang selebritas papan atas dengan karisma yang menundukkan para pelaku industri hiburan. Di samping pengaruh budayanya, Faker berhasil mengukir sejarah besar dalam hal kewajiban negara. Di Korea Selatan, wajib militer adalah tugas yang sangat sakral dan tidak bisa dihindari oleh pria muda. Tidak peduli seberapa terkenal atau kayanya mereka. Bahkan fenomena global sekelas BTS pun harus menghentikan sementara karir mereka demi memenuhinya. Namun, Faker mendapatkan pengecualian sejarah tersebut melalui jalur prestasi murni. Saat memimpin tim nasional Korea Selatan meraih medali emas di ajang Asian Games Hangzhou, ia secara resmi memenuhi syarat hukum nasional untuk mendapatkan pengecualian dari wajib militer aktif. Prestasi ini tidak hanya mengamankan kelangsungan karirnya di T1 tanpa jeda, tetapi juga menjadi pengakuan politis tertinggi bahwa kontribusi Faker di atas papan ketik dinilai setara dengan pahlawan olahraga tradisional. Puncak dari segala pengakuan negara terhadap dirinya termanifestasi nyata melalui penyematan Blue Dragon Medal atau Chongryong Medal. Penghargaan ini merupakan tingkatan tertinggi dari Order of Sport Merit yang dianugerahkan langsung oleh pemerintah Korea Selatan kepada individu yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan olahraga nasional di mata dunia. Ketika nama Faker bersanding bersama legenda seperti pesepak bola Son Heung-min atau atlet skating Yoona Kim dalam menerima medali sakral ini, seluruh perdebatan mengenai apakah e-sport adalah olahraga sejati atau bukan resmi berakhir di tangan hukum dan sejarah.
Sepanjang karirnya, ia telah mengukuhkan dominasi absolut yang mustahil ditiru dengan memenangkan turnamen paling bergengsi di dunia, Worlds, sebanyak 6 kali pada tahun 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, dan 2026, menjadikannya kolektor gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah. Ia juga mengantongi 2 gelar Mid-Season Invitational, 10 trofi kemenangan di Liga Domestik LCK, 2 gelar Worlds MVP pada 2016 dan 2024, serta menjadi pemain pertama yang dilantik ke dalam Esports Hall of Fame. Faker memikul seluruh narasi emosional dari industri ini. Ketika ia mengalami masa sulit atau cedera tangan yang parah, dunia ikut menahan napas. Dan ketika ia kembali bangkit memimpin generasi muda untuk mengangkat Piala Dunia, ia tidak sekedar memenangkan pertandingan, melainkan sedang menulis sebuah epik tentang ketekunan manusia. Pihak pengembang game boleh saja terus mengubah aturan permainan dan memperbarui kode digital mereka. Namun selama panggung kompetitif itu masih berdiri, nama Faker akan tetap tertulis di tempat tertinggi sebagai fondasi utama yang menopang seluruh peradaban esports dunia. Bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai perjalanan hidup Faker yang luar biasa ini? Sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai esai video dengan pembahasan mendalam seperti ini, silakan berikan dukungan Anda dengan menekan tombol suka, membagikannya, dan berlangganan pada kanal ini untuk narasi-narasi selanjutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya.